Ya, shalom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kiranya kasih Kristus, Tuhan Allah kita, selalu menyertai dan memelihara kita. Ya, adapun yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai dua kata yang sering kita anggap sama, tapi bagi saya memiliki suatu perbedaan yang begitu besar, yaitu mengenai dua kata iman dan percaya. Ya, kita sering menganggap bahwa beriman dengan percaya itu memiliki pengertian yang sama. Ya, kita dikatakan bahwa kita adalah orang percaya. Kita dikatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya orang percaya, saya percaya kepada Allah. Tapi dikatakan kita adalah orang beriman. Kita beriman kepada Allah. Namun, apakah percaya dengan beriman itu sama? Bagi saya, percaya dengan beriman itu memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan yang begitu besar. Apa perbedaannya? Kalau dikatakan percaya, kalau kita dikatakan orang Kristen hanya sebatas percaya, ingat, ada yang memiliki kepercayaan yang lebih besar daripada kita, yang lebih jauh daripada kita. Kalau kita melihat sebuah peristiwa di dalam Injil Markus, saya akan buka Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Ini adalah kisah di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, nanti saudara bisa baca 5 ayat 7, dikatakan bahwa dan dengan keras ia bertindak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ya, kita bisa melihat dalam kisah ini, di situ ada percakapan atau ucapan yang dilontarkan oleh iblis mengenai pengakuan dia, mengenai kepercayaan dia akan otoritas Yesus. Dia mengakui, dia mempercayai Yesus adalah anak Allah. Dia mengakui, dia mempercayai Yesus bisa menghukum dia pada saat itu juga. Dia percaya. Nah, jadi kalau hanya kepercayaan kita hanya sebagai status mempercayai Yesus adalah Tuhan, itu belum tentu kita beriman. Sebab bagi saya, orang percaya belum tentu beriman. Tetapi orang beriman sudah pasti percaya. Apa bedanya iman dengan percaya? Oke, kita buka satu ayat lagi, Yakobus 2 ayat 19. Yakobus pasalnya yang kedua ayat 19. Ya. Apa dikatakan? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Mereka takut. Mereka percayakan hal itu. Mereka takut. Namun apa perbedaannya? Orang beriman. Ya. Orang beriman. Kenapa saya katakan orang beriman sudah pasti percaya? Sebab orang yang beriman, sebab bagi saya iman adalah ketundukan terhadap perintah, firman, dan otoritas Allah. Iblis percaya kepada Tuhan, iblis percaya kepada Allah, tapi dia tidak memiliki ketundukan, dia tidak memiliki penyerahan total kepada Allah. Dia mengenal Allah, dia mengenal firman Allah, dia tahu firman Allah. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam firman Allah untuk mencobai Allah, untuk mencobai Yesus. Iblis mengetahui, namun iblis tidak tunduk terhadap Allah. Nah, jadi orang beriman adalah orang yang tunduk terhadap Allah, orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, lalu berjalan bersama dengan Allah. Ya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman di dalam kitab Ibrani, mereka adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, orang yang tunduk atas otoritas Allah. Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim.
Tanah itu adalah tanah yang sangat maju pada zamannya. Lalu dia dipanggil keluar ke negeri yang tidak dia ketahui. Namun dia tunduk, namun dia percaya. Dia percaya. Jadi iman adalah ketundukan terhadap otoritas Allah, ketundukan terhadap firman Allah, ketundukan terhadap perintah Allah. Jadi orang beriman memang harus memiliki pengetahuan tentang firman Allah, lalu memiliki ketundukan. Orang yang mengerti firman Allah tanpa memiliki ketundukan terhadap firman dan otoritas Allah, dia bukan orang beriman. Jadi kalau saya dikatakan percaya, memiliki pengenalan, memiliki pemahaman secara teologi tentang Allah, ya, percaya Allah itu ada, namun saya tidak menundukkan diri saya terhadap otoritas dan firman Allah, maka saya bukan orang beriman. Tunduk artinya menyerahkan diri. Tunduk artinya berserah, ya, berserah dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Itu tunduk. Ya, tetapi kalau saya beriman, saya akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya akan mengerti firman Allah. Saya akan memiliki pemahaman secara teologis tentang Allah. Dan saya akan tunduk terhadap otoritas Allah. Itulah orang beriman. Sebab memang orang beriman harus memiliki pengenalan akan firman Allah. Seperti yang dikatakan Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul akan pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang yang beriman harus belajar kebenaran. Ya, Anda tidak bisa mengerti kebenaran, tahu kebenaran, dan tidak memiliki ketundukan terhadap Allah. Kita tidak bisa. Kita harus memiliki ketundukan lalu pemahaman yang benar akan Allah. Nah, jadi orang beriman sudah pasti percaya, tetapi orang percaya belum tentu beriman. Nah, kebenaran hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga kebenaran ini memberkati dan memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Amin. Shalom.